Dalam sebuah lingkungan pekerjaan, pasti kita dibentuk menjadi sebuah tim. Tim yang terdiri dari beberapa orang, bahkan sampai puluhan orang, agar kita bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Dan tim ini dibentuk untuk mempermudah tugas kita. Target yang sudah banyak, tugas yang begitu menumpuk, akan terurai dengan sebuah tim ini. Tapi kadangkala di dalam sebuah tim ini ada orang yang ingin mencari aman sendiri, ya, sok gitu ya. Mungkin karena dia terlalu dekat dengan atasannya, atau mungkin dia dekat dengan karyawan-karyawan yang lain, hingga membuat dia sok gitu ya, sok nyuruh-nyuruh padahal dia tugas dia gitu ya, sok ngatur-ngatur padahal bukan atasan gitu ya, cari-cari kesalahan orang lain, komplainin pekerjaan orang lain, giliran orang lain salah, wah ngomongnya kemana-mana sampai orang lain juga pada tahu. Tapi giliran dia yang salah, wah begitu banyak alasan untuk menutupi hal itu agar dia selalu terlihat baik. Dan orang ini selalu ada di setiap tim yang kita bentuk. Tidak salah memang orang yang seperti ini, hanya kita tidak tahu dengan karakter orang yang seperti ini gitu ya. Mungkin kita kadang merasa kesal dengan kelakuan orang seperti ini gitu ya. Tapi itulah karakter yang tidak bisa kita rubah. Karena orang yang seperti ini pasti ada di semua tim. Ya menurut saya orang seperti ini punya kekhawatiran. Ketika ada orang lain yang lebih bagus dari dia, dia akan berpikiran dia akan tergantikan. Ketika ada orang lain yang lebih dipercaya oleh orang lain, ya mungkin dia akan tergeser. Dan kekhawatiran itulah yang muncul gitu ya. Dan kekhawatiran itulah yang harus kita pahami. Makanya orang-orang seperti ini harus diperhatikan secara khusus. Atau mungkin dia sadar dengan kemampuan yang dia miliki. Dia sadar bahwa kemampuannya tidak bisa menyaingi orang-orang baru yang lebih kompeten di bidang ini. Dan hal inilah yang mendorong orang yang seperti ini berpikir untuk bagaimana saya bisa tetap eksis di dunia ini dengan karakter yang dia miliki. Itu. Dia tidak sadar bahwa kita dibentuk dalam sebuah tim. Dia tidak sadar ini akan mempengaruhi tim yang lain, orang-orang yang lain. Karena kita tidak dinilai hanya karena personalnya saja, tapi dalam sebuah tim. Ketika salah satu orang dalam sebuah tim itu jelek, otomatis semua tim akan ikut terkena dampak hal itu. Contohnya ketika saya dengan tim singa ibaratnya. Ketika saya mencari-cari kesalahan orang lain dalam tim saya, yang dinilai tidak cuma orangnya itu saja, tapi kan timnya yang dinilai. Hal ini akan berpengaruh kepada tim kita. Ya udahlah, tim singa ini jelek, kan jadinya seperti itu. Ini sama saja dengan bunuh diri. Makanya ini perlu perhatian khusus orang-orang seperti ini. Jangan sampai mencelakakan tim yang sudah ada. Di sisi lain, tim akan mempermudah pekerjaan. Tapi di sisi lain, tim juga rawan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan dirinya sendiri. Inilah yang harus kita cermati gitu ya. Bahwa kita harus selektif memilih orang. Kita harus benar-benar tahu karakter setiap orang agar tim kita semakin solid.